Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Maulana. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan anak dengan kejang demam. Pengertian kejang demam adalah merupakan kelainan neurologis yang paling sering terjadi pada anak. 1 dari 25 anak akan mengalami suatu kelainan kejang demam. Hal ini dikarenakan anak yang masih berusia di bawah 5 tahun sangat rentan terhadap berbagai penyakit disebabkan sistem kekebalan tubuh belum terbangun secara sempurna. Kejang pada neonatus dan anak bukanlah suatu penyakit, namun merupakan suatu gejala penting akan adanya penyakit lain sebagai penyebab kejang atau adanya kelainan susunan saraf pusat. Penyebab utama kejang adalah kelainan bawaan di otak, sedangkan penyebab sekundernya adalah gangguan metabolik atau penyakit lain seperti penyakit infeksi. Patofisiologi. Ngastiah 2014 menjelaskan bahwa untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel atau organ otak diperlukan energi yang didapat dari metabolisme. Manifestasi klinis. Pada umumnya kejang demam dapat berhenti sendiri dan pada saat berhenti anak tidak dapat memberikan reaksi apapun untuk sejenak, tetapi setelah beberapa detik atau bahkan menit kemudian anak akan sadar kembali tanpa adanya kelainan saraf. Ngastiah 2014. Djamuldin 2010 menjelaskan bahwa pada anak yang mengalami kejang mempunyai tanda sebagai berikut. Pertama yaitu suhu badan mencapai 39 derajat Celcius. Kedua, saat kejang anak kehilangan kesadaran, kadang-kadang nafas depa terhenti beberapa saat. 3. Tubuh termasuk tangan dan kaki, jari kuku, kepala terkulai ke belakang disusul munculnya gejala kejut yang kuat. 4. Warna kulit berubah pucat bahkan kebiruan dan bola mata naik ke atas. 5. Gigi terkatup dan terkadang disertai muntah. 7. Nafas dapat berhenti selama beberapa saat. Selanjutnya, anak tidak dapat mengontrol untuk buang air besar ataupun kecil. Klasifikasi kejang demam. Menurut American Academy of Pediatrics 2011, kejang demam dibagi menjadi 2 jenis, diantaranya yaitu simple febrile seizure atau kejang demam sederhana dan complex febrile seizure atau kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana adalah kejang general yang berlangsung singkat, kurang dari 15 menit. Bentuk kejang umum atau tonik dan atau klonik, serta tidak dapat berulang dalam waktu 24 jam. Sedangkan kejang demam kompleks memiliki ciri berlangsung selama lebih dari 15 menit. Kejang vokal atau parsial dan disebut juga kejang umum didahului kejang parsial dan berulang atau lebih dari 1 kali dalam waktu 24 jam. Komplikasi kejang demam yaitu 1. Kerusakan neurotransmitter, lepasnya muatan listrik ini demikian besarnya sehingga dapat meluas ke seluruh sel ataupun membran sel yang menyebabkan kerusakan pada neuron. 2. Epilasi, kerusakan pada daerah medulobus temporalis setelah mendapat serangan kejang. 3. Kelainan anatomis di otak. 4. Mengulangi kecacatan atau kelainan neurologis karena disertai demam. 5. Kemungkinan mengalami kematian. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan laboratorium, fungsi lumbal, CT scan, elektrosefalogram. Ini pathway-nya bisa dilihat sendiri. Teori asuhan keperawatan anak kejang demam. Pengkajian keperawatan merupakan tahap awal proses keperawatan dan merupakan suatu proses sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi suatu kesehatan klien. Pertama yaitu identitas klien.
meliputi nama, tempat lahir, usia, jenis kelamin, alamat, tanggal pemeriksaan, dan diagnosa. 2. Keluhan utama, yaitu demam suhu di atas 380 derajat 38 derajat Celcius. Riwayat kesehatan, riwayat penyakit sekarang, demam dengan suhu di atas 380 Celcius disertai kejang. Riwayat penyakit pendahulu, tidak ada. Riwayat keluarga, tidak ada. Observasi dan pemeriksaan fisik, keadaan umum baik. Tanda-tanda vital, suhu 380 Celcius 38 derajat Celcius. Nadi 110 kali per menit. Tanda-tanda vital 110/80 RR 30 kali per menit. Pemeriksaan per sistem. Pernafasan B1. Bentuk dada normal, pola nafas teratur, suara nafas vesikuler, dan lainnya bisa dibaca sendiri. Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinis tentang respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang aktual dan potensial. Diagnosa keperawatan memberikan dasar pemilihan intervensi keperawatan untuk mencapai hasil yang menjadi tanggung gugat perawat. 1. Hipertensi berhubungan dengan proses penyakit, suhu tubuh di atas nilai normal. 2 dan 3 bisa dibaca sendiri. Intervensi keperawatan adalah tindakan yang dirancang untuk membantu klien dalam beralih dari tingkat kesehatan saat ini ke tingkat yang diinginkan dalam hasil yang diharapkan. Diagnosa keperawatan, hipertensi, BD, proses penyakit, DD, suhu tubuh di atas nilai normal. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam diharapkan termoreguler membaik. 1. Kejang menurun. 2. Takipnya menurun. 3. Suhu tubuh membaik. 4. Suhu kulit membaik. Intervensi atau rencana keperawatan observasi. 1. Identifikasi penyebab hipertensi. 2. Monitor suhu tubuh. 3. Monitor kadar elektrolit. Terapeutik. Sediakan lingkungan yang dingin. Longgarkan atau lepaskan pakaian. 3. Berikan cairan oral. 4. Basahi atau kipas permukaan tubuh. Edukasi, anjurkan tirah baring. Kolaborasi. 1. Kalau kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena. 2 dan 3 bisa dibaca sendiri. Implementasi adalah pengolahan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Jenis tindakan pada implementasi ini terdiri dari tindakan mandiri, saling ketergantungan atau kolaborasi, dan tindakan rujukan atau ketergantungan. Evaluasi mengacu kepada penilaian terhadap dan perbaikan. Pada tahap ini perawat menemukan penyebab mengapa suatu proses keperawatan dapat berhasil atau gagal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.